Video ini ada hubungannya dengan yang lalu ya. Jadi ini yang bagian kedua. Jadi nanti orang-orang yang takwa itu ya, kalau ikhtiar, walaupun saat ini nih dalam keadaan ya pekerjaannya ya kadang dapat, kadang enggak. Istilah Jawanya rok-rok asem ya, kadang dapat, kadang enggak. Itu nanti diganti oleh Allah Ta'ala dengan pekerjaan yang lain. Kemudian mulailah rezekinya itu ditambah oleh Allah Ta'ala. Jadi begitulah cara Allah ya memberi rezeki itu. Jadi kalau orang ini usaha seperti itu terus kok hasilnya nggak banyak, nanti Allah yang mengganti, Allah yang ngatur. Jadi tidak dipaksa dengan baca ini, baca itu, nanti rezeki lancar. Enggak ya, bukan bacaan itu. Jadi kalau ada orang baca ini sekian, baca ini sekian, nanti rezekinya lancar, bukan bacaan itu, tapi memang Allah mengizinkan orang itu rezekinya jadi lancar. Jadi Allah itu nanti melihat ya, melihat amal solehnya, bukan bacaannya. Jadi kalau ada orang baca ini baca itu kok rezekinya jadi lancar, terus yang satunya baca ini baca itu kok nggak lancar, ya karena memang Allah itu mengabulkan doa karena imannya dan amal solehnya. Makanya yang satu imannya kurang bagus, amal solehnya kurang banyak, yang satu bagus dan banyak jadi kabulkan. Jadi yang harus kita kerjakan itu bagaimana kita itu dianggap soleh oleh Allah Ta'ala. Soleh di mata manusia itu menipu ya, menipu semuanya. Jadi soleh di mata Allah. Tapi kalau soleh di mata Allah itu ya memang sulit ya, tapi itu harus kita kerjakan. Jadi kenikmatan di dunia ini bukan dari titik hartanya ya. Jadi kebahagiaan di dunia ini sebenarnya ya nggak ada ya. Saya pernah ditanya, apakah bahagia dengan suami yang sekarang ini? Saya jawab, bahagia di dunia ini nggak ada. Semuanya tuh ya bagaimana caranya supaya suami istri itu rukun, dengan anak rukun, dengan tetangga dan teman itu rukun, itu harus penuh perjuangan. Jadi ya nggak ada istilahnya bahagia. Bahagia itu nanti di akhirat. Itu bahagia yang sejati. Jadi kalau ada orang mengatakan aku bahagia karena punya jabatan ini itu ya bagi para pejabat ya. Jadi kalau pejabat itu dapat misalnya dapat jabatan ya, mulai jabatannya itu mulai ada kenaikan pangkat misalnya, atau dapat istri cantik, itu bahagia, ya itu hanya pejabat ya. Kalau sejatinya bahagia itu di dunia ini nggak ada. Jadi persoalan hidup baik dengan keluarga atau tetangga bisa ngatasi dengan ikhlas, nah itulah menurut Allah itu bahagia. Jadi kalau ada orang ibadah terus bisa mengatasi keluarganya, tetangganya, dengan siapapun, dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan ikhlas kepada Allah, itulah bahagia sebenarnya. Bahagia itu bukan kita ya yang bukan, Allah yang menilai. Bahagia itu haknya Allah yang bisa menjawab. Jadi kalau ada orang mengatakan berdoa, ya Allah berikan aku kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya di dunia ini bahagianya ya nggak bisa dikatakan, kamu bahagia karena istrimu nurut. Apakah itu saja ya, kalau istri nurut terus bahagia? Terus yang lain apakah nggak termasuk membahagiakan? Hanya Allah yang tahu ya. Saya ini pernah ditanya seperti itu. Jadi bahagia yang sejati itu di akhirat. Ya saya pernah jawab, tapi ya jawabannya ya gini aja, alhamdulillah saya dengan suami ya saling nurut ya, suami nurut saya nurut suami, ya gitu aja. Bahagia itu ukurannya ya nanti aja. Jadi nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata di sini ya. Kan ada orang berdoa, ya Allah berilah aku kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu kan nanti ya, nanti Allah yang menjadikan orang itu hatinya jadi dirubah menjadi tenang, tentram, senantiasa diberi hidayah.
itu sejatinya sebenarnya kebahagiaan. Tapi bahagia menurut manusia beda ya. Orang itu kadang-kadang, kalau aku bisa mendapatkan ini bahagia, kalau anakku lulus dengan nilai sekian nanti bahagia. Ya sebenarnya bukan itu ya, kebahagiaan yang sebenarnya bukan itu. Yang bisa menilai itu ya Allah. Keikhlasan di dalam melakukan sesuatu, misalnya ada ujian terus dikerjakan, nggak bisa diserahkan pada Allah. Terus ada ujian lagi dikerjakan, nggak bisa diserahkan Allah. Terus bisa berhasil, ya bilangnya ini bukan dari aku, tapi ini karena Allah, aku ditolong Allah. Nah, titik itulah nanti Allah itu mencatat ya, sehingga kita diberi oleh Allah Ta'ala rasa keikhlasan. Keikhlasan di dalam mengerjakan urusan duniawi atau urusan akhirat. Akhiratnya apa ya? Perilaku-perilaku kita. Kita dijadikan oleh Allah Ta'ala jadi orang yang tekun beribadah. Dijadikan tekun beribadah yang gak sombong. Gak merasa ini dari aku, tapi mengakui ini dari Allah. Aku tekun sholat, kuat beribadah pada Allah. Sholat bisa berdiri karena ditolong Allah. Ini pertolongan dari Allah. Ini nikmat dari Allah. Ini rezeki dari Allah. Jadi perilaku-perilaku kita ini nanti dijadikan patokan. Kalau sudah ngomong baik, nah kok nggak didengerin? Ya padahal yang minta petunjuk itu dia misalnya. Nah, kebahagiaan dunia ini bahasa langit ya. Jadi hanya Allah yang tahu. Bukan banyaknya uang, istri nurut, suami nurut, anak nurut. Itu juga bisa dikatakan bahagia. Ya pokoknya banyak bersyukur. Alhamdulillah istri nurut, anak nurut, suami nurut. Alhamdulillah. Akhirnya sering alhamdulillah terus bersyukur. Jadi banyak orang mengatakan kalau aku dapat gaji sekian, dapat ini itu bisa bikin rumah besar misalnya. Bisa bikin pabrik terus merasa bahagia, itu sebenarnya bukan bahagia ya. Jadi orang itu ya nggak ngerti sebenarnya yang dimaksud bahagia itu apa. Itu kan menurut dia, menurut manusia, tapi menurut Allah orang itu belum dikatakan dapat bahagia. Bisa bicara yang baik, bisa mengerjakan pekerjaan dengan tangan, ini kan termasuk nikmat dari Allah ya. Melakukan pekerjaan dengan tangan, bisa berpikir yang baik, mendengarkan sesuatu yang gak cocok, terus gak marah. Nah, itu kan rasa syukur ya. Nah, di titik-titik itulah nanti oleh Allah Ta'ala, Allah itu memberikan kebahagiaan. Jadi kalau kebahagiaan doa kita, ya Allah berikan aku kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya nanti di surga. Insya Allah bahagia itu hanya milik Allah. Maksudnya kita ini ya boleh memohon pada Allah Ta'ala agar diberi kebahagiaan. Tapi sejatinya yang menilai orang ini dapat kebahagiaan atau enggak itu Allah. Kita hanya bisa mengerjakan, belajar, mohon ampun, kebahagiaan kita tidak tahu bahagia sejati itu yang seperti apa, Allah yang menilai.